Kembali di The Headline spesial Lebaran, Bang Don. Ya. Orang mudik begitu banyak dan orang selalu berpikir kalau orang mudik ke kampung, ekonomi di kampung juga tumbuh. Itu yang menarik selama ini karena kemudian ada perpindahan uang dari kota ke desa. Dari tahun ke tahun kan bertumbuh terus. Kali ini yang mudik itu katanya Mas Bayu itu 20 juta. Wah. Coba bayangkan. Itu yang pakai angkutan umum saja. Iya, itu sebegitu banyaknya orang mudik dan itu menjadi sangat kolosal dan orang bilang ini berarti hari konsumsi terbesar. Di tengah ekonomi yang agak lesu seperti sekarang ini, mudik banyak membantu sebenarnya. Pertumbuhan dana yang beredar ya. Tahun lalu menurut BI 118 triliun, minus 7 dan plus 7. Sebelum 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari setelah Lebaran. Tahun ini dipersiapkan 125 triliun. Kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di mudik, di daerah mudik, di desa dan lain sebagainya itu dalam beberapa bentuk. Pertama, dalam bentuk misalnya membagi uang-uang yang kemarin yang ditukarkan itu mulai sejak di Monas sampai di mana itu yang dibawa pulang. Uang baru ya? Uang baru itu. Yang masih belum ada lipatannya loh. Ada serinya. Belum ada lipatannya. Masih isik-isik itu. Isik-isik. Masih crispy katanya. Iya, walaupun harga mahal Mas Ulil. Kan orang mengeluh nih sekarang nih harga kebutuhan pokok mahal, angkutan juga naik, orang tetap saja jalan. Ya, karena itu menurut saya kita harus bersyukur kepada semua agama ini, karena semua agama punya hari raya, dan karena di sini agama yang paling besar adalah Islam, sehingga hari raya Islam itu terus terang memberikan sumbangan yang penting untuk menumbuhkan ekonomi kita. Pada saat ekonomi lesu dan kemudian konsumsi naik karena ada suatu event hari raya agama ya, itu jelas dampak dampak ekonominya sangat kita rasakan. Di negara-negara lain di mana perayaannya beda, misalnya Natal atau yang lain-lain, tentu juga itu punya dampak ekonomi juga. Jadi kita berterima kasih kepada agama-agama yang memberikan kesempatan kepada publik untuk merayakan suatu hari suci dengan makan-makan. Dan kalau dalam Islam kan ada satu kepercayaan bahwa kalau hari raya Idul Fitri selain makan-makan adalah pakai baju baru. Karena memang di dalam sebuah hadis ada satu ini baru juga ini. Ada satu ajaran bahwa kalau pada saat kita melaksanakan salat Idul Fitri, itu kita dianjurkan memakai baju terbaik kita. Tidak harus baru tapi yang terbaik. Tapi itu banyak kemudian diartikan sebagai baju baru. Baju baru. Itu yang Mas Wahyu. Iya, sudah Saya yang termasuk yang salah paham itu. Yang penting pahamnya jangan salah. Mas Wahyu bolak-balik mudik itu. Gini, karena saya masih ada darah Maduranya ya. Jadi Mudik Madura. Mudik NU pula ya, Mas? NU pula. Iya. Jadi almarhum bapak saya kan orang Madura. Itu selalu ini suasana Lebaran. Sebelum jauh-jauh hari udah diteleponin, ditanyain, Bantoron yuk katanya. Bantoron, kamu turun nggak? Ya. Pulang kampung nggak, mudik nggak? Mudik itu toron bahasa Maduranya. Toron. Iya, kalau saya nggak datang itu dosa besar itu. Kalau saya nggak datang. Ya kalau sekarang ya sudah nggak datang, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi isik-isiknya tadi itu. Isik-isiknya dikirim. sekarang kalau tidak mudik kirim SMS. Kirim SMS atau WhatsApp. Terus ada WhatsApp udah bisa rasanya ya kan. Tapi itulah rasanya ada perasaan yang nggak tahu ya, kalau kita nggak pulang walaupun orang tua sudah nggak ada itu jadi ada perasaan yang salah gitu loh perasaan. Iya, jadi bagaimana rasanya kembali ke keluarga inti. Tapi kalau pulang aja nggak bawa apa-apa juga lebih salah lagi itu. Ya kan? Tapi pernah nggak pulang nggak bawa apa-apa? Lah ya itu, saya pernah kadang-kadang kelupaan nyusul sini karena dalam proses teknis ya, yang penting sudah ini simbolik aja nanti nyusul. Tapi kok kewajiban nggak sih membawa sesuatu? Nah, nggak ngerti. Tanya ahlinya ini. Saya kira ya haruslah ya. Karena ini juga pulang mudik itu sekaligus juga untuk memperlihatkan sekaligus bahwa mereka yang kembali ke mudik ke kampungnya ini mencapai tingkatan sampai batas keberhasilan lah. Jadi berhasil ya dengan mungkin dalam bentuk misalnya dia bisa membelikan paket makanan atau paket hadiah lebaran yang terdiri dari baju koko, mukena, kain sarung, ya kan?
Kalau dengan tangan hampa aja, maka kemudian ya diterima juga sih. Cuma kayaknya kok kurang berhasil. Ya diterima juga. Cuman kok. Ya, jadi saya kira memang rata-rata bawa. Menurut saya rata-rata bawa. Iya, dan kalau sekarang itu bagus. Tapi kan begini juga ya. Kadang-kadang ada juga semacam demonstration effect dari pulang itu. Kan banyak orang yang tersedia pesawat, tersedia kereta api, tapi bawa mobil pribadi. Walaupun macet-macet gitu, tapi juga dia memperlihatkan itu sampai di kapal. Tapi tunggu, soal pesawat, kereta api, dan mungkin angkutan darat lainnya, itu mesti cek. PT KAI itu buka untuk pemesanan tiket penerbangan. Itu nggak sampai 1 hari. Habis. Sebelum puasa malah. Iya. Dan ini mengalahkan konser apapun yang paling top di dunia. Iya benar. Iya benar. Ini cerita teman-teman yang kemudian ingin memesan tiket kereta api. Jadi sebelum jam pukul 12 malam itu dia sudah buka internet. Iya. Dan itu pun baru tidak mengurangi orang bawa pulang mobil, bukan? Iya. Tetapi menurut saya mudik dengan memakai kendaraan pribadi itu berkali-kali. Saya nyetir sendiri juga. Dan itu bisa dinikmati betul. Itu bagi saya juga pengalaman tersendiri. Di tengah jalan kita bersama orang lain. Yang sama-sama mudik gitu ya Mas Leo? Sengsara karena kemacetan. Jadi saya pernah satu ketika dari Jakarta sampai dari Jakarta jam 8 malam, itu subuh baru nyampe Kerawang. Jadi ada macet rasa Jakarta yang rutin, ada macet rasa mudik. Rasa Idul Fitri. Beda. Rasanya beda nggak? Beda banget. Nah, di tengah-tengah itu ada banyak kelucuan-kelucuan yang nanti bisa kita kisahkan ke anak-anak kita. Saat kan. Misalnya kelucuan-kelucuan itu bajai itu dibuat mudik juga. Dan barang-barang ditaruh di atas atap bajai itu, dan itu melihat itu kita luar biasa. Jadi ini melihat apa ya, jerih payah orang untuk ketemu keluarga pada momen Idul Fitri ini. Mereka lakukan apa saja. Apa saja mereka lakukan. Itu motor dengan modifikasi. Betul. Dengan tambahan barang-barang itu ngangkut itu luar biasa. Tentu memang kita tidak bisa melupakan aspek kecelakaan ya. Iya. Kadang-kadang orang lupa pada aspek keselamatan. Jadi kalau kita bercerita tentang persiapan mudik, makanya pertanyaan saya ke Prof. Azumardin, motif religius yang paling dalam dari seluruh pengorbanan. Ini kan kesenangan tapi juga sekaligus pengorbanan sebetulnya. Iya. Apa yang ini? Saya kira ya tadi itu semangat kembali ke asal ya. Di samping juga ini terkait dengan salah satu watak dasar atau distingsi Islam Indonesia. Jadi 2 tahun yang lalu saya pernah diwawancarai langsung oleh CNN, nanya itu, mereka itu heran. Dari 3 negara berpenduduk mayoritas Muslim, ternyata orang Muslim Indonesia itu yang paling generous dalam giving and sharing. Giving and sharing, dan 98% itu memberikan lah giving dan sharing dalam bentuk infak, sedekah, zakat, kemudian dan lain-lain sebagainya. Puncaknya itu adalah mereka herannya itu pada Ramadan dan Idul Fitri gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, ini lebih kultural memang sifatnya. Sebab kalau dibandingkan misalnya dengan Saudi, Muslim Saudi, itu jauh di bawah Indonesia, hanya 62% yang suka giving and sharing gitu ya. Nah, kalau yang paling rendah adalah Turki, 41%. Nah, orang Muslim Indonesia itu senang giving and sharing. Misalnya saja kalau ada yang meninggal, ini terutama warga Nahdien, mereka melakukan tahlilan. Di tahlilan itu bahkan kadang-kadang terlalu bersemangat dia, bukan sekedar air minum yang dikasih, bahkan juga makan. Padahal kalau bagi orang Muhammadiyah misalnya nggak boleh makan tuh di tempat orang yang kematian gitu kan, karena membuat orang lain repot. Makin praktek seperti ini makin meluas ya, itu kan kesempatan bisnis juga. Iya. Jadi ada unsur di sini juga unsur komersial yang juga bermain. Saya kira tidak ada yang salah di situ, karena unsur komersial ini juga menyumbangkan sesuatu yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kita kan. Iya. Jadi ada unsur komersial, kultural, ada unsur religius juga. Jadi ini memang fenomena Idul Fitri atau mudik ini kompleks sekali, menarik ya. Relevan bukan saja buat orang Islam tapi juga buat semua orang Indonesia. Semua orang bisa gembira menikmati itu. Jadi ini buat saya momen yang
luar biasa betul. Soal zakat ini nggak ngerti apakah ini banyak orang yang salah paham atau memang ya memang aturannya seperti itu ya. Tolong dikoreksi. Saya boleh tahan soal zakat ini ya. Ya. Sesaat lagi ya kami akan kembali untuk Anda.